Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan solehah? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat. Hari ini kita masuk di pembelajaran bahasa Indonesia, tepatnya tema 2 subtema 2. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, adapun materi kita kali ini yaitu tentang kalimat efektif. Kegiatan pembelajaran kita yaitu membaca teks tentang ciri-ciri kalimat efektif. Jadi hari ini kita fokus ke kalimat efektif, kemudian membuat peta pikiran dari teks yang sudah dibaca. Minggu lalu sudah kita kerjakan ini ya nak. Kemudian menuliskan kembali informasi yang didapat dari teks yang telah dibaca. Nah, kita fokus ke poin yang pertama. Menuliskan informasi penting suatu teks menggunakan kalimat efektif. Baik, kita dapat menuliskan kembali informasi penting yang terdapat dalam suatu teks. Hal tersebut dapat memudahkanmu untuk mengingat informasi yang sudah kamu temukan dalam suatu teks. Informasi yang telah kita peroleh sebaiknya ditemukan dengan menggunakan kalimat efektif. Nah, kita bahas ya anak-anak, apa itu kalimat efektif? Baik, setelah ini Ustazah jelaskan. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan aturan-aturan yang berlaku. Apa saja sih aturan-aturannya? Nah, kita lihat. Yang pertama, kalimat efektif biasanya memiliki unsur-unsur kalimat minimal, subjek, dan predikat. Yang kedua, harus memerhatikan ejaan yang disempurnakan atau EYD, atau yang sekarang biasa disebut PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kemudian, menggunakan pemilihan kata yang tepat, lalu memiliki kehematan kata. Jadi kurang lebih seperti itu ringkasannya ya nak. Kita lanjut, Ustazah jelaskan satu persatu. Tadi yang pertama memiliki unsur penting atau pokok, minimal, subjek, dan predikat. Nah, subjek adalah pelaku yang melakukan suatu kegiatan atau perbuatan. Jadi subjek itu orangnya ya, pelakunya. Yang kedua, predikat. Predikat adalah kegiatan yang dilakukan oleh si subjek. Contoh, ibu sedang memasak. Nah, ibu di sini berfungsi sebagai subjek, kemudian memasak berfungsi sebagai predikat. Contoh yang kedua, burung sedang berkicau. Burung sebagai subjek dan berkicau sebagai predikat. Pilih kalimat yang efektif yaitu minimal dia memiliki subjek dan predikat. Baik, kita lihat lagi contoh selanjutnya. Seluruh bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan. Seluruh bangsa Indonesia merupakan subjek, kemudian mempertahankan merupakan predikat, dan kemerdekaan adalah objeknya. Yang kedua, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Nah, kalimat yang kedua ini sudah sangat lengkap ya. Ada subjeknya, ada orangnya, kemudian predikatnya ada, keterangannya, lalu objeknya apa, yaitu objeknya kemerdekaan Indonesia, kemudian keterangannya bisa keterangan tempat atau waktu. Nah, di sini keterangannya adalah keterangan tempat di Jakarta. Jadi ini sudah contoh kalimat yang efektif. Ciri kalimat efektif selanjutnya yaitu menggunakan struktur bahasa yang tepat. Perhatikan kalimat berikut ini. Ibu di dapur memasak sayur. Nah, kalimat ini tidak efektif. Mengapa? Karena keterangan berada di tengah-tengah kalimat. Seharusnya keterangan terletak di awal kalimat atau di akhir kalimat, seperti contoh di bawahnya, yaitu ibu memasak sayur di dapur. Nah, keterangan tempatnya harusnya ada di akhir. Jadi itu contoh kalimat yang efektif. Jadi strukturnya harus, susunannya harus tepat. Baik, selanjutnya ciri-ciri kalimat efektif yang selanjutnya yaitu memenuhi kaidah ejaan yang berlaku, yaitu menggunakan kata baku.
Nah, kata baku adalah kata-kata yang sesuai EYD, ejaan yang disempurnakan, atau sekarang disebut dengan PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Contoh kata tidak baku, ada aktif. Nah, seharusnya menggunakan F, aktif. Kemudian izin, yang benar adalah izin. Lalu fotokopi, yang benar adalah fotokopi. Kemudian ada praktek, yang baku sebenarnya adalah praktik. Nah, jadi harus menggunakan kata-kata yang baku untuk sebuah kalimat yang efektif. Ciri kalimat efektif yang selanjutnya yaitu menggunakan pilihan kata yang tepat dan sesuai kebutuhan, yaitu hemat dan tidak bertele-tele. Kita lihat kalimat yang di kotak kuning, para tamu-tamu sudah tiba di lapangan. Nah, kalimat ini termasuk kalimat tidak efektif. Mengapa? Tamu-tamu berarti banyak orang. Nah, sedangkan para itu juga sudah menyatakan banyak orang, sehingga ada penggunaan kata yang mubazir. Nah, sedangkan kalimat efektifnya adalah para tamu sudah tiba di balai pertemuan, atau tamu-tamu sudah tiba di balai pertemuan. Atau contoh selanjutnya kita perhatikan, ayah bekerja demi untuk mencukupi kebutuhan hidup. Kalimat ini juga merupakan kalimat yang tidak efektif. Mengapa? Karena ada penggunaan kata yang mubazir, yaitu demi dan untuk. Demi dan untuk itu memiliki makna yang sama, sehingga penggunaannya bisa kita pilih salah satu. Kita lihat contoh kalimat efektif yang di bawah, yaitu ayah bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup, atau ayah bekerja demi mencukupi kebutuhan hidup. Jadi gunakan salah satu katanya. Nah, itu tadi anak ciri-ciri kalimat efektif beserta contohnya. Selanjutnya, melengkapi peta pikiran menggunakan kalimat efektif. Nah, kemarin kalian sudah membuat peta pikiran. Jadi, informasi penting yang terdapat dalam suatu teks dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran itu dapat membuatmu lebih mudah mengingat informasi penting tersebut. Nah, saat membuat peta pikiran akan lebih baik jika kita membuatnya menggunakan kalimat efektif. Hal tersebut dapat meningkatkan kemampuanmu menulis sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baik, mungkin itu dulu materi yang bisa Ustazah sampaikan kali ini. Semoga bisa dipahami. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Tetap semangat, tugasnya langsung dikerjakan ya nak, jangan ditunda-tunda. Alhamdulillah, sekian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih telah menyimak video hingga selesai. Ketemu lagi minggu depan. Jika ada kendala silakan WA Ustazah. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.